Sebelumnya, kita sudah berhasil membuat API untuk menyimpan data ke dalam database melalui request post, dan kali ini kita akan coba menambahkan validasi dari inputan tersebut. Dan untuk dokumentasinya teman-teman bisa cek di dalam coordinator di bagian model dan bagian file editing data. Jadi agar lebih aman dan pastikan user menginputkan data yang benar, kita bisa tambahkan validation rules, dan pada saat salah kita bisa menampilkan message tertentu atau custom message juga dengan menggunakan validation message di sini yang bisa teman-teman lihat. Dan kita akan coba terapkan validation rules ini beserta dengan membuat message custom dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Jadi di sini kita tambahkan properti baru yaitu protected validation rules. Protected validation rules, dan karena kita hanya memiliki inputan name, di sini kita akan berikan rules-nya yaitu required, kemudian number. Di sini kita akan coba tambahkan beberapa rules selain required. Kita juga akan tambahkan bahwa inputan ini harus numeric, kemudian maksimal panjangnya kita akan coba tambahkan 15, jadi ada 15 karakter maksimalnya. Kemudian is unique, jadi inputan ini harus unik, di mana data uniknya akan kita cek melalui tabel contacts dan pada field number. Jadi sebelum kita inputkan untuk number ini, kita akan cek terlebih dahulu di dalam field number pada tabel contacts apakah sudah ada value yang sama atau tidak. Kalau misalkan ada, kita akan menggunakan atau mengaktifkan is unique ini, dan kita tolak inputannya. Dan jika belum ada, kita akan biarkan, dan jika tidak ada, kita akan biarkan data tersebut masuk. Nah, sepertinya untuk validation rules saja seperti ini sudah cukup. Tapi message-nya pada saat ada error kita akan menggunakan bahasa Inggris. Kita juga bisa tentukan semisal field-nya itu berbeda dengan label yang akan kita berikan. Semisal untuk field di dalam database kita gunakan name, tapi untuk pesan kita akan gunakan nama. Jadi kita perlu membuat validation message-nya itu sendiri. Caranya mudah sekali, kita tambahkan protected validation message. Di sini kita akan gunakan array. Yang pertama kita akan tentukan untuk field name. Di sini required, dan untuk error message required, jadi kan di sini tetap ada beberapa rules, dan masing-masing rules ini kita bisa custom message-nya. Nah, untuk required di sini kita mungkin tambahkan maaf, nama harus diisi contohnya. Oke. Kemudian selain ada field name, kita juga memiliki field number, dan field number ini kita akan contohkan untuk menambahkan beberapa rules message. Semisal untuk max length kita gunakan misalkan, isinya kebanyakan, kita bisa tambahkan. Dan untuk is unique-nya mungkin kita bisa tambahkan message-nya yaitu nomor yang kamu simpan sudah ada. Dan jika teman-teman perhatikan, di sini kita memberikan beberapa rules, dan dari mana sih rules ini kita bisa cek? Teman-teman bisa cari di library reference di bagian validation, dan di bagian setting validation kita bisa scroll ke bawah, terdapat tabel atau kumpulan rules yang bisa kita gunakan seperti ada alpha, decimal, terus ada if exists, is not unique, dan masih banyak lainnya yang teman-teman bisa implementasikan di dalam rules seperti ini. Nah, sekarang kita coba implementasikan di dalam controller. Jadi prosesnya adalah sebelum kita melakukan save, kita akan melakukan validasi terlebih dahulu. Caranya, kita akan panggil seperti ini, this validate. Kemudian di sini kita akan registrasikan validation rules-nya. Kita akan ambil dari model. Jadi kita bisa panggil this model, dan kita akan panggil method get validation rules. Dan karena kita mengimplementasikan custom message juga, kita akan panggil this model dan get validation message seperti ini. Dan jika teman-teman hanya membutuhkan validation rules-nya saja tanpa menggunakan validation message, kita bisa menghapusnya seperti ini. Dan jika kita menggunakan, kita akan tambahkan di parameter kedua dari method validate. Nah,
Untuk mengetahui validasinya berhasil atau tidak, respon dari validasinya mungkin kita akan berikan di dalam variable input. Dan sebelum kita melakukan proses save, di sini kita akan tambahkan kondisi logic if jika nilai inputnya ini bernilai true atau lolos pada saat validasi, maka kita lanjutkan untuk proses save. Dan jika gagal, kita akan berikan responnya seperti ini. Kita tambahkan message yaitu fail. Kemudian kita akan tambahkan property errors atau object error. Di sini untuk message-nya kita akan panggil dari validator dan kita akan panggil method get errors karena error yang akan kita dapatkan ini banyak ya, dari field nama dan number, dan kita akan menggunakan get errors. Jadi jika kita ingin mendapatkan satu nilai error saja, kita bisa gunakan get error seperti ini. Oke. Dan kita akan tampilkan melalui return this response. Yang pertama adalah data responnya, dan yang kedua adalah error message-nya atau error code-nya itu 422 atau entity and process. Oke, seperti ini. Kita bisa coba cek melalui Postman lagi. Mungkin kita akan cek dengan cara mengkosongkan field atau inputannya terlebih dahulu. Kita jalankan PHP Spark Serve. Kemudian di dalam kontak kita hilangkan checklistnya saja untuk mengkosongkan inputan. Kita coba send. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kita mendapatkan error, kemudian message-nya dari masing-masing field dari method get errors. Tentunya ini kita dapatkan. Di sini ada field name, nama harus diisi. Kemudian untuk number juga harus diisi, dan karena untuk error message required kita tidak menambahkannya, jadi secara default dia akan memunculkan error message dengan bahasa Inggris. Tapi jika kita coba tambahkan lagi seperti ini dan nomor harus diisi, kita coba cek lagi. Nah, maka akan mengikuti custom error message atau validation message-nya. Oke, dan sekarang kita coba tambahkan datanya. Kita aktifkan untuk name dan number. Mungkin kita akan isikan nama baru lagi. Oke. Dan kita coba send. Apakah berhasil? Oke, nomor yang kamu simpan sudah ada karena memang nomor sebelumnya kita sudah inputkan. Di sini kita coba ubah saja satu angka, dan di sini berhasil. Dan pada saat kita coba cek di dalam get index, maka kita berhasil menambahkan kontak baru dengan nomor yang berbeda. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca lagi dokumentasinya untuk bagian validation dan bagaimana menggunakan modeling data, dan kita menerapkan validasi di dalam model tersebut.